هذه المشاهد متى ستنتهي في غزة؟ متى ستنتهي مشاهد قتل أطفالنا؟ له شعر بنت هذه الطفلة، يعني الآن تحت الركام عائلة بالكامل مفقودة تهانة تحت هذا الركام. Gencatan senjata begitu rapuh meskipun sudah sebulan sejak kesepakatan antara para pejuang Gaza dengan Zion ini sudah tercapai, tapi faktanya Israel masih melakukan sekitar 282 pelanggaran. Sementara dari parlemen Israel, rancangan undang-undang eksekusi mati tawanan Palestina itu akhirnya disetujui dalam pembacaan pertama oleh Knesset. Ini belum final, tapi ini semakin mendekati keputusan akhir. Sebetulnya apa sih yang terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai? Semua akan kita bahas dalam channel Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kalian semua sehat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza dalam channel kesayangan kita bersama channel Muhammad Hussein Gaza. Baik teman-teman, saya sudah pernah membahas dan mengingatkan kepada kalian semua di konten-konten saya sebelumnya bahwa gencatan senjata yang terjadi itu bukanlah sebuah kemerdekaan bagi warga Gaza, karena banyak narasi-narasi yang keliru bahwa Gaza sudah merdeka, Palestina sudah merdeka. Nyatanya, penderitaan warga Gaza itu belum benar-benar berakhir. Hingga saat ini, sekitar 242 orang syahid dan 620 lainnya terluka akibat pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Zionis sejak gencatan senjata itu dianggap aktif oleh kedua belah pihak dan dimediasi oleh negara-negara internasional. Teman-teman, tentara Zionis ini masih menggempur dan menggusur wilayah Gaza satu persatu di wilayah selatan, di wilayah timur. Dan tindakan ini berlangsung padahal kesepakatan gencatan senjata ini sudah resmi loh ditetapkan tepatnya tanggal 10 Oktober yang lalu. Ini sudah tanggal 13, sudah sebulan lebih artinya kan. Dan ini dipandang sebagai pelanggaran yang sangat nyata terhadap kesucian kesepakatan tersebut. Nah, setiap hari dari yang saya baca dan saya terima dari teman-teman kami di Gaza itu dentuman ledakan masih terus terdengar. Pengeboman masih terus terjadi, terutama di wilayah timur dan di wilayah selatan, bahkan di utara Gaza. Dentuman itu juga menyertai aktivitas alat-alat berat milik Israel yang terus menghancurkan rumah demi rumah. Ya, meskipun mereka menganggap itu zona kuning sesuai kesepakatan, jadi mereka berusaha menghabisi semua bangunan yang masih tersisa. Tank-tank Zionis dan kendaraan lapis baja mereka itu terus menembakkan peluru ke target-target pemukiman warga Gaza. Meskipun sekali lagi mereka ngakunya sih di garis kuning, tapi banyak korban jiwa di situ. Teman-teman, gencatan senjata semacam ini sebetulnya hanyalah jeda dalam perang yang belum selesai. Israel ini sedang menggunakan yang istilahnya low scale violation untuk menjaga kontrol psikologis dan mencegah stabilisasi total di Gaza. Mereka nggak mau Gaza itu stabil, jadi mereka berusaha ya menjaga agar terus unstable. Di sisi lain, pelanggaran terus-menerus ini menggerus legitimasi Israel di mata publik global, terutama pasca meningkatnya peliputan media independen yang kalau kita mungkin di sini sudah mulai reda, tapi ada beberapa media independen yang masih terus bekerja di sana. Dan jika tren pelanggaran semacam ini terus berlanjut tanpa reaksi keras dari kita atau dari dunia internasional, maka fase eskalasi terbatas ini akan kembali berubah menjadi konflik terbuka dalam 3 atau 6 bulan ke depan. Kalau kita bilang konflik terbuka, artinya genocide akan kembali. Gaza akan kembali menghadapi dilema. Tetap menahan diri untuk menjaga simpati dunia, atau mereka terpaksa harus merespon pelanggaran tersebut. Kalau mereka merespon, media-media barat akan memframing bahwa Gaza yang memulai serangan, memulai perang. Artinya memang perang berikutnya ini bisa jadi ya tidak dimulai di medan militer ya. Kita bisa memungkinkan ada opini publik ya, dan itu adalah arena paling strategis untuk saat ini. Kalau kita bicara perang itu memang banyak battlefield-nya. Maka teman-teman, saya selalu ingatkan kepada kalian semua, jangan pernah lelah untuk terus bersuara. Berisiklah di akun-akun kalian. Ya. Tugas saya membuat konten, tugas kalian sederhana, share aja gitu loh. Kita sudah pernah terlelap dan terlupa. Sebelum 7 Oktober 2023,
Dunia internasional itu buta terhadap tragedi yang terjadi di Palestina. Hingga para pejuang Gaza akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan 7 Oktober tersebut sebagai bentuk mengingatkan kepada kita bahwa ada kanker yang berbahaya, penyakit kemanusiaan yang saat ini berada di hadapan generasi kita. Tapi kalian juga jangan lupa teman-teman, Sudan juga sama. Ya teman-teman, krisis kemanusiaan di sana juga sangat menyayat hati kita semua. Maka jangan biarkan tragedi-tragedi ini hanya menguap dan hilang begitu saja. Gaza, Sudan, Suriah, Libya, Lebanon, dan sebagainya. Dunia sedang sakit. Bahkan Indonesia, jangan lupa teman-teman. Dunia harus dipulihkan. Perjuangan kita masih belum selesai. Pemerintahan dunia telah gagal menangani krisis demi krisis kemanusiaan yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita sebagai masyarakat juga gagal dalam menangani krisis kemanusiaan ini. Teman-teman, sudah saya bahas di atas sebelumnya, ada hal baru dari Israel. Parlemen mereka yang bernama Knesset baru-baru ini menyetujui pembacaan rancangan undang-undang yang memungkinkan eksekusi terhadap para tawanan-tawanan Palestina di penjara-penjara Israel. Jadi nanti nggak ada lagi tuh eksekusi seumur hidup, semua langsung dieksekusi mati. Karena Israel sudah kembali menulis babak kelam dalam sejarah mereka. Mereka menyebutnya demi keamanan. Tapi siapa yang masih percaya pada kata-kata itu? Setelah puluhan ribu rumah dibom hancur menjadi reruntuhan, ribuan anak-anak dibunuh, dan seluruh kota luluh lantah. Inilah wajah asli penjajah itu. Teman-teman, ingat, kekerasan yang disahkan oleh undang-undang, itulah yang terjadi di Gaza hari ini. Dunia internasional bungkam. Sebelumnya, Israel memang hanya cukup menembak, mengebom, dan menghapus seluruh keluarga dalam hitungan detik. Namun kini, mereka ingin memberi stempel legal untuk pembunuhan yang mereka lakukan di Palestina. Genosida tidak lagi dengan peluru, tapi kali ini dengan pena. Mereka masuk secara deras dalam perang opini. Selama bertahun-tahun Israel ini telah membangun sistem pertahanan yang tidak akan tunduk pada prinsip hukum universal, dan mereka berhasil itu. Ribuan warga Palestina itu akhirnya ditangkap tanpa surat perintah, tanpa bukti. Itu terjadi di tepi barat tanpa ada tuduhan apapun. Mereka ditangkap tanpa ada bukti, tanpa ada, bahkan nggak diadili mereka itu. Ya, mereka disebut ancaman keamanan. Meski banyak diantaranya hanyalah warga sipil, aktivis sosial, atau anak-anak yang kebetulan berada di tempat-tempat yang salah. Penangkapan-penangkapan di tepi barat terutama itu masih terus terjadi sampai hari ini. Kalau bahasa Palestina itu mereka disebutnya adalah administrative detention, penahanan administratif yang bisa diperpanjang tanpa ada batas. 3 bulan, lalu tadi diperpanjang 3 bulan, terus saya bertahun-tahun ya. Dan dalam prakteknya itu adalah penjara tanpa pengadilan atau bentuk penindasan yang dibungkus dengan formalitas hukum. Selama ini kelompok perlawanan Palestina yang ada di tepi barat atau di Gaza itu menjadikan pertahanan sebagai salah satu alat diplomasi ya untuk bisa membebaskan para tawanan-tawanan administrasi yang ada di tepi barat. Dan dalam banyak kasus pejuang di Gaza atau tepi barat ini menyandra warga atau tentara Israel untuk kemudian mereka ini bernegosiasi. Kemudian ada pertukaran tawanan dengan ribuan tahanan Palestina. Karena kalau bukan mereka, siapa yang akan membebaskan para tawanan-tawanan itu? Dunia tidak mampu menyentuh Israel walau hanya dalam bentuk secari kertas. Ya. Dan mereka harus berusaha membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang. Nah, RUU baru ini yang disahkan oleh Israel ini akan memutus rantai itu. Jadi nanti tidak akan lagi negosiasi. Ya, dengan adanya legitimasi eksekusi, Israel ingin menghapus nilai strategis para tahanan. Jadi kalau nyawa tahanan tidak lagi bernilai di meja negosiasi, maka kelompok perlawanan ini akan kehilangan salah satu alat untuk tawar menawarnya gitu loh. Itulah kaitannya antara kondisi tahanan dengan RUU yang sedang dirancang ini. Dalam logika militer, ini langkah pencegahan. Ya. Dalam logika politik, ini langkah pembungkaman. Teman-teman, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Jangan lupa ada ribuan warga Palestina yang
ya pernah dipenjara sejak kecil. Ada anak usia 13 tahun dipenjara karena tuduhan mengancam keamanan. 13 tahun. Lalu dia menghabiskan masa mudanya di balik jeruji sampai dia keluar dalam kondisi usia 40 tahun. Mendekati 50 tahun. Ada yang ya 2 dekade, 3 dekade masuk sebagai remaja, keluar menjadi pria parubaya. Sementara hidupnya telah dicuri oleh sistem yang tidak mengenal kata adil. Ada pula yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Masih kecil itu ada, masih muda gitu ya, dia seumur hidup, kemudian bahkan mereka hidup divonis penjara ribuan tahun oleh Israel, seolah Israel sedang menghukum seluruh keturunan mereka sekaligus. Penjara-penjara Israel ini adalah alat pendudukan yang bekerja diam-diam, dan ini jarang dibahas oleh dunia internasional. Melalui administrative detention ini, warga Palestina itu dapat ditahan tanpa ada pengadilan, tanpa ada bukti, tanpa ada batas waktu tertentu. Ini kejam banget ini. Semua cukup dengan satu alasan klise. Lagi-lagi demi keamanan ya. Keamanan siapa? Ya keamanan si penjajah yang selama ini kita kenal dengan penjajahan yang menjijikan. Intinya teman-teman, jangan menunggu Palestina ini menjadi viral atau tren agar kita kembali mengarahkan mata kita dan hati kita untuk mereka. Tapi kitalah yang punya kewajiban menjaga agar ini tetap menjadi trending topik. Dan kita punya instrumen yang dibutuhkan untuk hal itu. Ya, silakan kalian ambil intisari dari konten ini dan semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, tugas saya hanyalah membuat konten, merangkum kejadian dan berita-berita yang saya dapat dari teman-teman kami di Gaza. Dan tugas kalian semua cukup tonton baik-baik, pahami baik-baik, dan sebarkan seluas-luasnya. Dan jangan lupa mampir ke channel Meja Bundar Podcast, channel baru saya yang kolaborasi dengan para aktivis-aktivis dan para tokoh-tokoh muda yang akan membahas banyak narasi dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.